Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan kita masih membahas tanda-tanda kiamat kecil sebelum datangnya kiamat yang besar, tanda kiamat yang besar. Di pertemuan yang lalu kita membahas Nabi SAW menyebutkan di antara tanda bahawa kiamat sudah mendekat, yaitu wa yulqa asyuh, merebaknya atau tertanamnya sifat kikir di dada kaum muslimin, sehingga mereka tidak lagi berlomba-lomba untuk menjadikan hartanya sebagai bekal di akhirat. Dan itu akan membuat seorang muslim hanya memikirkan nasibnya, keinginannya dan nafsunya sendiri. Ada orang yang menabung dan dia merasa menabung itu baik. Bahkan dulu tahun-tahun 90-an diviralkan tentang gemar menabung. Tapi setelah menabung, ketika dibuka celengannya atau dilihat hasilnya, ujung-ujungnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Buka celeng, dapat uang, mungkin 2 juta, 3 juta, 5 juta. Uangnya digunakan untuk membeli keperluan pribadi. Ada yang menabung untuk membeli motor, ada yang menabung untuk membeli televisi. Jadi wasilahnya baik, jembatannya baik, tapi ujungnya kemudian tak bermanfaat untuk akhirat. Begitulah ditanamkan kekikiran, padahal tabungan yang sebenarnya adalah tabungan akhirat. Tidak akan kembali harta yang kita beli apapun kecuali dia kita berikan untuk akhirat. Barulah uang itu kembali dengan jumlah minimal 10 kali lipat. Jadi sedekah itu tabungan yang sebenarnya, wakaf itu tabungan yang sebenarnya, karena dia akan kembali dan Allah yang buka celengannya dengan jumlah yang tak sama. Di dunia kita menabung, maka buka celeng yang kita dapat apa yang kita tabung, bahkan kadang-kadang berkurang, ternyata di bawah celeng sudah dibolongi. Tapi nabung di akhirat minimal dia bertambah menjadi 10 kali lipat minimal.
dan bisa menjadi maksimal suka-suka Allah. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi di penghujung zaman. Jadi orang mikirnya untuk dunia, dia buat rumahnya, dia buat macam-macam, semuanya hartanya menyebabkan dia kikir untuk memberikannya kepada orang-orang yang berhak, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita membicarakan fenomena itu, maka kita lanjut sambungan hadis Nabi berikutnya. Tanda kiamat adalah wa tadharul fitan, yaitu merebaknya atau munculnya fitan. Fitan itu fitnah. Bahasa fitan ini itu asal katanya berasal dari bahasa fitnatun, jamaknya fitan. Fitnah itu sebenarnya makna yang diinginkan oleh Allah dan Nabi di dalam ayat dan hadis itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah itu bukan diterjemahkan menjadi fitnah dalam bahasa Indonesia, karena fitnah dalam bahasa Indonesia artinya menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Nah, kalau fitnah itu yang dimaksud, maka dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Al-Quran dan hadis, itu disebut dengan bahtah. Jadi kalau fitnah yang kita maksud dalam bahasa kita, itu bahasa Arabnya itu bahtah, bukan fitnatun. Makanya kita sering sekali menggunakan ayat lalu kemudian salah menempatkannya. Kita sering menuduh orang ketika mulai memfitnah kita dengan bahasa yang dimaksud dalam bahasa Indonesia, menuduh kita macam-macam yang tak kita lakukan, lalu kita mengeluarkan ayat, al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kita menerjemahkan ayat itu dengan bahasa kita, seakan-akan kita ingin mengatakan bahawa fitnah yang kamu lontarkan ke kami ini itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini salah, Bapak Ibu. Bagaimana bisa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Pembunuhan lebih kejam daripada fitnah kalau yang kita maksud fitnah dalam bahasa Indonesia. Jadi salah menerjemahkan dan memaknakan ayat. Yang Allah maksud dalam ayat itu, nanti ada dua ayat, yang satu menyebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl, yang satu menyebutkan al-fitnatu akbaru minal qatl. Itu fitnah di situ maksudnya adalah ujian. Ujian apa? Itu ayat itu keluar berkenaan dengan kalau engkau tak mau berperang, menyambut perangnya orang-orang kafir harbi. Jadi kalau kita tak memerangi kafir harbi yang memerangi kita, lalu kita berdiam diri menyerah begitu saja, maka fitnah nanti yang terjadi, kata Allah, artinya ujian yang terjadi padamu lebih hebat daripada engkau terbunuh ketika perang. Kalau terbunuh ketika perang, syahid, menang mulia, mati pun mulia. Tapi kalau sempat tak mau berperang lalu dikuasai oleh negara-negara non-Islam, negara kafir, apa yang terjadi? Fitnahnya lebih besar, kata Allah. Itu maksud ayatnya. Apa fitnahnya? Akidah kita semuanya diganti. Coba lihat efek penjajahan. Akidah tergantikan, dan itu modal kita untuk mendapatkan surga. Makanya kalau sudah dikuasai oleh non-muslim satu negara, digantikannya akidah, anak-anak kita tak lagi mengenal Allah, lalu kemudian dilecehkanlah semua perempuan-perempuan, anak-anak dijadikan budak, yang laki-laki ditawan, disuruh bekerja macam-macam, semua jadi terhina. Itu maksud fitnah yang dimaksud lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi sudah salah kaprah dalam memahami kalimat fitnah. Nah, menjelang kiamat, kata Rasulullah, salah satu yang terjadi adalah merajalelanya fitnah. Nah, fitnah di sini artinya ujian. Dan ujian ini, Pak, bertubi-tubi.
tidak berhenti sampai datangnya fitnah yang terbesar, dan itu menjadi tanda kiamat besar nanti. Apa dia fitnah yang terbesar? Yaitu Ad-Dajjal. Itu fitnah terbesar. Sampai kata Nabi, seandainya aku diizinkan hidup oleh Allah sampai datangnya Dajjal, maka akulah langsung yang akan memimpin perang melawan Dajjal. Nabi khawatir sekali terhadap fitnah terbesar, itu Dajjal. Namun sebelum datangnya Dajjal itu, kita sudah diberi ujian oleh Allah, diberi cobaan. Karena dunia ini memang tidak ada lain kecuali cobaan. Kalau ada orang yang mengagung-agungkan dunia, maka dia telah terjebak dalam cobaan itu. Tapi orang yang sadar dengan ilmunya, dia sedang berada di atas satu planet yang bernama bumi, yang nanti akan hilang dan dia tidak akan ada lagi ketika datangnya akhirat, maka dia sadari bahawa dia sedang berada di atas dunia. Maka jemaah melakukan Allah, mulailah menyebarnya fitnah, dan itu mulai berlaku dari semenjak meninggalnya Nabi SAW. Kita sudah bahas di antara fitnah-fitnah yang terjadi adalah mulai terjadinya pembunuhan di antara para sahabat sendiri. Terjadinya perang, dimulai dulu dengan pembunuhan Utsman bin Affan, dibunuh oleh sesama sahabat, yang kemudian berlanjut dengan fitnah terjadinya sengketa antara Ali bin Abi Talib dan Aisyah, seorang menantu dan seorang istri Nabi. Menantu Nabi, istri Nabi bertikai dalam Waqi'atul Jamal. Itu kita bahas panjang. Lalu berlanjut lagi terjadinya fitnah antara ujian itu terjadi lagi antara Ali dan Muawiyah. Perang besar-besaran dalam perang Siffin, meninggal ratusan orang, puluhan orang, demi kekuasaan di saat itu. Di antara sahabat yang ahli surga pun bisa mendapatkan fitnah seperti itu. Makanya fitnah ini tidak akan berhenti, terus berlanjut. Baru berhenti ketika Allah izinkan, yaitu diturunkannya Nabi Isa dan munculnya Imam Mahdi yang mengatur dan mengelola kembali dunia ini dengan keadilan. Jadi jangan harap kita ini bisa lepas daripada fitnah. Jangan harap. Di saat kita merasa, ini dalam hadis Nabi kita sarikan, dalam hadis Nabi disebutkan, di saat kita di zaman fitnah ini merasa bahawa inilah fitnah terbesar, inilah fitnah terbesar, lalu kemudian ketika muncul anak cucu kita, ternyata mereka juga mengatakan ini lebih besar, ini lebih besar lagi. Makanya hati-hatilah dengan meninggalkan anak-anak cucu kita yang akan terjerembab ke dalam fitnah-fitnah yang mereka akhirnya jatuh ke dalam kerusakan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mal, kata Rasulullah, segeralah engkau beramal. Kenapa? Karena fitanan, karena akan datangnya fitnah, kata Rasulullah, dan fitnah itu ka qita'il lail al-mudlim, dia datang bagaikan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan, sampai nanti, kata Rasulullah, di pagi hari seorang merasa dirinya mukmin. Jadi di pagi hari seseorang masih mukmin. Wa yumsi kafiran, ketika sore hari sudah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan, atau ketika berada di sore hari seseorang menjadi mukmin. Wa yusbihu kafiran, lalu kemudian di pagi hari dia sudah berubah menjadi kafir. Apa yang terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Salah satunya penyebab orang berubah menjadi kafir adalah dia menjual agamanya demi urusan dunianya. Ini hadis sahih. Rasulullah mengingatkan kita, fitnah nanti yang muncul, kata Rasulullah, pertama berurusan dengan akidah. Makanya Rasulullah segera
Rasulullah menyatakan segeralah engkau mempersiapkan amalmu. Kenapa Rasulullah mengatakan tentang amal? Karena amal saleh akan menyebabkan kita mendapatkan bantuan mempertahankan iman kita. Jadi amal saleh itu dimulai dari yang wajib. Semua amal saleh itu ujungnya adalah membuat kita kokoh dalam beriman dan kita tak jatuh ke dalam kemaksiatan. Makanya coba lihatlah Bapak Ibu, semua rukun-rukun Islam yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan itu ujung-ujungnya memperbaiki kita, membuat kita tidak jatuh ke dalam maksiat-maksiat. Allah sebutkan kenapa kita disuruh salat oleh Allah. Tujuannya adalah inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah keji dan mungkar. Orang kalau sudah salat, beramal salat, maka dia dipertahankan oleh salatnya dengan izin Allah untuk tidak jatuh ke dalam maksiat. Jadi orang salat itu tidak akan makan riba sebenarnya. Orang salat itu tidak akan berzina. Bahkan dulu nasihat Nabi kepada seorang pencuri, kepada seorang sahabat yang melaporkan tentang ada orang salat tapi mencuri. Kata Rasulullah, suruhlah dia terus salat, jangan tinggalkan salat. Nanti salatnya lah yang mencegahnya untuk tidak mencuri lagi. Ketika kita disuruh puasa, maka itu pun mencegah kita jatuh dalam maksiat. La'allakum tattaqun, kata Allah. Ketika kita disuruh berzakat, maka Allah mengatakan tutahhiruhum wa tuzakki. Itu bisa mensucikan harta dan mensucikan jiwa, membersihkan harta, mensucikan jiwa. Orang yang berhaji, kalau hajinya mabrur, maka tanda-tandanya adalah perbaikan akhlak setelah pulang haji, makin bagus ibadahnya. Jadi sebenarnya Rasulullah menyuruh segeralah beramal. Kenapa? Karena engkau kalau tak mempertahankan amal salehmu, itu akan menyebabkan engkau terjebak dalam fitnah. Saking bahayanya fitnah, seorang mukmin di pagi hari masih mukmin, sore kafir, kata Rasulullah. Ini menunjukkan bahayanya fitnah yang datang. Dan lihatlah jemaah melakukan Allah, bukankah hari ini akidah dipermainkan? Orang membuat kata-kata, mengeluarkan kalimat-kalimat yang menghina Allah dan itu dianggap biasa. Kita pikir kita sekolahkan anak kita di institut-institut yang berlabel agama, kemudian kita dapatkan anak kita akan saleh, anak kita. Ternyata bukan itu sekarang tujuan perguruan-perguruan tinggi yang sudah terkena fitnah ini. Kalau di luar sana Pak, kalau di kita masih lumayan aman lah. Kalau di luar sana, di tanah Jawa sana, itu IAIN atau UIN, kalau masuk ke jurusan-jurusan tertentu yang mengajak orang untuk menjadi liberal, dosennya dosen liberal, mahasiswa yang saleh pun diajak untuk berfikir menjadi liberal. Maka ketika mereka membuat seminar-seminar, itu membuat spanduk-spanduk yang sebenarnya melecehkan Allah, tapi mereka nanti menakwilkannya sendiri. Oh, ini maksudnya begini. Itu semua menjadi hal biasa di dalam mulut mereka. Mereka membuat judul-judul bercinta dengan Allah, mereka membuat judul-judul tidak perlu membela Allah atau macam-macam Pak. Dan itu kita lihat itu anak-anak di jurusan filsafat, usuluddin, tapi jurusannya filsafat segala macam. Itu bahagia sekali, itu gembira sekali dan bangga sekali. Saya pernah melihat tayangan langsung anak-anak yang melakukan ospek ke anak baru. Itu tahun sekitar 1990-an Pak. Masih ada di YouTube itu, di IAIN Bandung. Itu ketika mengospek anak-anak baru itu, dengan bangganya abang-abang letting ini, dengan rambut panjang, rokok di tangan, dengan macam model baju kaos bergambar macam-macam, dia mengajak bertakbir bersama. Jadi setelah di ospek itu diajak takbir bersama. Apa takbirnya Bapak Ibu? Dia ucapkan mari bertakbir, anjing hu akbar katanya. Itu tahun 90-an Pak, silakan cek di YouTube Pak. Masih ada sisanya itu. Diajak bertakbir anjing hu akbar. Kenapa? Diajarkan fitnah
Itu fitnah akidah, menganggap tak perlu solat, yang penting kita bersama Tuhan. Masalah kita nanti apa yang terjadi, yang penting kita bersama Tuhan. Jadi amal soleh tak perlu, menghina Tuhan hal yang biasa. Pentolan-pentolannya yang model-model orang-orang liberal itu, yang bergabung dalam jaringan Islam liberal, itu Masya Allah merebak sekali di Jakarta. Saya pernah bertemu dengan salah seorang profesor perempuan, termasuk bahagian jaringan liberal ini, bernama Profesor Musdah Mulia. Saya sebutkan namanya langsung supaya bisa berhati-hati. Sampai sekarang masih hidup tu, Pak. Profesor Musdah Mulia, perempuan, berjilbab, tapi Masya Allah pandangan-pandangannya benar-benar keluar dari apa yang disebut oleh Nabi SAW, mempermainkan akidah. Saya pernah bertemu dengan Profesor Dr. Kamal Hasan, kalau saya tak salah namanya beliau, Kamal Hasan tu saya ketemu, dan beliau sedang memberikan satu seminar. Itu mengatakan begini, untuk merusak akidah, dia mengatakan bahawa dia tulis, dia gambarkan satu biji mata. Jadi dia gambarkan mata di papan tulis, lalu dia buat dua garis ke kanan dan ke kiri. Garis yang tanda panah ke kanan dia buat di bawahnya Muslim, yang kiri dia buat kafir. Lalu dia bertanya kepada peserta seminar, bayangkan ini mata Allah. Ini yang langsung saya hadapi, Pak. Bayangkan ini mata Allah, katanya. Dan mata Allah ini hambanya ada dua, hamba Muslim dan hamba kafir. Tapi coba lihatlah pandangan Allah, kemana arahnya? Selalu ke Muslim. Muslim mau jahat, mau tidak, mau salat, mau tidak, yang penting dia Muslim, tetap diperhatikan Allah. Sampai diiming-imingi yang jahat pun bisa masuk surga kalau masih berkalimah la ilaha illallah. Dia mengatakan begitu tu. Pandangan Allah selalu ke Muslim. Ini hambanya yang kafir, ini kapan diperhatikan? Kalau begitu apa kesimpulannya? Dia mengatakan kesimpulannya, Allah itu zalim, Allah itu tak adil, katanya. Allah tak adil. Jadi selalu hanya melihat Muslim. Muslim baik dihargai, Muslim jahat pun masih dihargai dengan surga. Tapi yang ini, katanya, yang kafir ini walaupun baik sekali, bergabung dengan lembaga-lembaga LSM, NGO manapun, walaupun baik sekali, ya, berbuat baik kepada semua orang, tapi karena dia tak berakidah sebagai seorang Muslim, maka dia tetap neraka. Dia tetap neraka. Begitu dibimbing, diajak orang untuk berfikir selama ini bahawa Allah tak adil. Dan itu sudah puluhan tahun yang lalu. Kalau itu terjadi model pengajar-pengajar di UIN di saat itu, bayangkan merebaknya fitnah ini sekarang. Maka muncullah tipikal-tipikal Abu Janda, doktor yang apa-apa yang agak gondrong rambutnya itu membahasakan, Masya Allah, ini fitnah telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu untuk menjawab kenyataan fitnah yang dibawa tadi oleh para ahli liberal ini, kenapa Allah memperhatikan yang mukmin? Sekarang analoginya begini saja, kalau kita punya pembantu, lalu kemudian pembantu itu kerja kepada kita, nah di saat datangnya waktu gajian, pembantu itu minta gajinya ke bapak. Saya punya pembantu, kerjanya di saya, hari-hari kerjanya di saya. Ketika dia minta gaji, datang waktu untuk gajian, dia mintanya datangnya ke rumah bapak minta gaji. Kira-kira apa jawaban bapak? Kamu kan tak kerja sama saya, kenapa minta gaji sama saya? Mintalah gaji sama tuanmu. Kan begitu logikanya. Sekarang yang bekerja dengan Allah siapa? Yang mengabdi kepada Allah, berkhidmat kepadanya, taat kepadanya, mukmin. Mukmin yang mengakui Allah sebagai Tuhan, mukmin. Lalu yang taat sembah sujud Allah setiap hari, mukmin. Yang puasa, mukmin. Maka ketika datang waktu gajian, yaitu surga, seandainya yang datang adalah orang-orang kafir kepada Allah, kira-kira kalau Allah mengatakan, Tuhanmu siapa? Siapa yang engkau akui selama ini? Mintalah surga kepadanya, jangan minta surga kepada aku. Ambillah gaji di sebelah sana, maksudnya mintalah surga pada Tuhan Yesusmu
mintalah surga pada Siddhartha Gautama, mintalah surga pada Brahmana, Wisnu, Shiva. Minta surga, jangan minta kepada aku. Sekarang kenyataannya yang kita yakini sampai mati insya-Allah, surga itu milik Allah dan tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka fitnah ini Pak menyebar. Hati-hati sekolahkan anak Pak. Ini dulu tahun-tahun 2000-an, awal-awal berdirinya Az-Zaitun di Sukabumi, Indramayu Pak, di Indramayu, di Jawa Barat. Az-Zaitun itu yang pimpinan Panji Gumilang yang heboh kemarin. Masya Allah, tahun 2000-an tu awal-awal berdiri dengan tanah yang begitu luasnya, dengan fasilitas yang sangat okey pada saat itu. Ini di sekitar saja Pak, di Lok Semawi orang menjadi viral, kita sambung anak kita ke Zaitun, sambung ke Zaitun, sambung ke Zaitun. Banyak Pak, anak-anak orang kaya sambung ke Zaitun. Itu belum terbongkar tentang kesesatannya, dibicarakan sudah. Masyarakat setempat, saya ketemu dengan masyarakat setempat ya, waktu saya di Jakarta ketemu dengan orang-orang Indramayu, mereka mengakui bahawa mereka telah mencurigai kesesatannya. Begitu terbongkarlah kesesatan Az-Zaitun. Dan saya lihat Bapak Ibu, saya lihat langsung, walaupun tak semuanya, tapi ada alumni ya, alumni Az-Zaitun ini yang orang-orang Aceh yang ketemu dengan saya ini, ketika makan mereka makan dengan sendok. Ini saya tidak fitnah, apa yang saya lihat langsung. Saya tanya sama adik-adik ini, kenapa makan pakai sendok? Bukankah sunnahnya kita makan dengan tangan, kata kita. Apa jawabannya? Kami di Az-Zaitun Ustaz itu disuruh makan dengan sendok, tak boleh makan dengan tangan. Kenapa? Makan dengan tangan itu tidak higienis. Makanya semua makan dengan sendok. Dianggap tangan ini menyebabkan kekotoran pada makanan. Begitu model ajaran paling sederhana. Jangan tanya yang lain. Bapak lihat azannya, Bapak lihat salatnya. Dan itu adalah fitnah. Pulang anak kita masih dengan celana pendek, pakaiannya sama sekali tak mencerminkan orang yang akan masuk surga, yang mengirindukan surga, kemudian pikirannya lebih berbahaya. Maka muncullah generasi-generasi yang rusak. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah dengan fitnah akidah ini. Makanya tidak ada lain kecuali kita bergabung-gabung bersama orang-orang saleh, bertahanlah di masjid-masjid Allah ya. Jadi ini salah satu cara berteman dengan orang-orang saleh ya, yang kita betul-betul akui misal dia memang tak lagi menyesatkan kita. Itu salah satu cara ya, agar kita selamat dari fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman. Karena kata Rasulullah ya, orang di akhir zaman menjual agamanya demi dunianya, demi bisa kerja ya. Fitnah itu demi bisa kerja, disuruh apapun dia lakukan. Demi kerja yang haram dia terjang, demi kerja sogok dia lakukan, demi kerja jilbab disuruh buka supaya bisa dapat kerja dengan gaji 2,5 juta. Dia jual agamanya, dia ambil dunianya. Begitulah fitnah. Dan yang terakhir yang mau saya katakan, hati-hati fitnah untuk besok pagi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau datang amplop ke rumah Bapak Ibu, itu fitnah menjelang kiamat. Dan dia bisa masuk ke dalam dua indikasi Pak. Kalau bukan sogok, maka masuk ke dalam kategori dosa memilih pemimpin ya. Kalau bukan masuk ke sogok, maka dia masuk ke dalam kategori dosa. Kalau terima amplop ni ceritanya ni ya, masuk kategori dosa memilih pemimpin sesuai dengan amplop. Kalau sogok itu sebenarnya dia tak layak untuk kita pilih, tapi karena disogoknya kita, maka kita pilih. Itu sogok. Jadi ibtalul haq wa ihqaqul batil, itu definisi sogok. Membenarkan yang batil, membatalkan yang benar. Sebenarnya dia tak layak, cuma karena kita sudah disogok, begitu buka amplop 500.000, yang tak layak pun kita pilih karena disogok. Itu namanya sogok. Dan orang sogok itu finnar, dalam neraka. Jadi Nabi kalau bicara masalah sogok itu tidak bicara dosa, langsung bicara neraka. Hati-hati kalau masalah sogok menyogok, Nabi tidak bicara tentang dosanya sama seperti tidak, langsung finnar, dalam neraka. Yang pernah menyogok untuk mendapatkan pekerjaan, hati-hati, segera taubat. Oh, kita memang itu yang kita pilih, memang itu rencana kita pilih. Kita lihat agamanya lebih bagus, segala macam akhlak, memang itu yang kita pilih. Dapat amplop tetap haram terima. Itu bukan hadiah, karena berhubungan dengan keinginan seseorang, tetap haram.
Di mana dosanya? Tak masuk dosa sogok. Ingat hadis Nabi SAW, ada 3 orang kata Rasulullah di hari kiamat, la yukallimuhumullah, Allah tidak mau bicara. Lalu Allah, wala yuzakkihim, Allah tak sucikan mereka. Wala yanduru ilaihim, Allah tak mau lihat mereka. Walahum azabun alim, yang keempat, Allah siapkan azab yang pedih. Siapa salah satunya dari 3 golongan yang Allah tak mau bicara, tak mau lihat, tak mau disucikan? Salah satunya adalah siapa yang memilih pemimpin karena diiming-imingi sesuatu, kalau tak diberi maka dia tak pilih. Makanya ni juga hati-hati tim ses yang membabi buta. Karena diiming-imingi kamu, kalau gabung sama saya, insyaAllah kepala dinas kamu dapat. Kamu kalau perjuangkan saya, paling kurang nanti waktu ganti kecil, pokoknya kamu kecilnya. Ini tim ses yang diiming-imingi. Dia tahu ni kerusakan moral, tapi dia tetap lakukan. Ini kelompok-kelompok orang yang tidak akan dibantu, tidak dilindungi, tidak ditolong Allah di hari kiamat. Dibiarkan di bawah terik matahari yang sejengkal di atas kepala, lalu masuklah neraka dengan azab yang pedih. Kenapa? Hancurnya sebuah peradaban gara-gara kita menerima amplop yang 300.000. Berit bengai pun. Oleh kerana itu haram terima, jangan terima. Kalau pilihlah yang baik. Di antara yang baik, pilihlah yang terbaik. Jadi ini fitnah-fitnah yang terjadi di atas kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.